Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Hasanah dari SMP Negeri 5 Batang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pembelajaran ini untuk kelas 8 SMP. Setelah mempelajari ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Barat. 2. Memberikan contoh peninggalan kolonialisme Barat di Indonesia. 3. Menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 4. Memberikan contoh peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan yang pertama adalah perubahan pada masa kolonialisme Barat. Perubahan yang terjadi pada masa ini meliputi 1. Perluasan penggunaan tanah. Penggunaan lahan mengalami perubahan. Tanah tidak lagi digunakan untuk tanaman pangan, melainkan untuk tanaman perkebunan yang laku diekspor. Contoh dari perkebunan tersebut adalah perkebunan teh, perkebunan kopi, dan juga perkebunan kakao atau coklat. Bukti peninggalan perkebunan di masa Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini yaitu perkebunan teh Pagilaran yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Perkebunan ini sudah ada sejak tahun 1899. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun sarana penunjang pertanian dan perkebunan, yaitu berupa saluran irigasi. Contohnya yaitu saluran irigasi Bendung Komering 10 atau BK10 di Desa Gumawang, Blitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Bendung ini sampai sekarang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mengairi persawahan dan pertanian di sekitarnya dan menjadikan wilayah ini sebagai lumbung padi di Sumatera Selatan. Yang kedua adalah persebaran penduduk dan urbanisasi. Transmigrasi dilakukan penduduk Jawa ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tujuan utamanya adalah untuk dipekerjakan di perkebunan milik Belanda. Selain itu, migrasi juga meliputi lintas negara. Buktinya, sampai dengan sekarang ini masih banyak suku Jawa yang menempati wilayah negara Suriname. Perubahan yang ketiga adalah pengenalan tanaman baru. Tanaman ekspor dan teknologi pertanian sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia sampai dengan sekarang ini. Perubahan yang keempat adalah penemuan barang tambang. Pembukaan lahan tambang dimulai pada akhir abad ke-19. Contohnya yaitu adanya tambang batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pertambangan minyak bumi di Blora, Jawa Tengah, dan juga pertambangan timah di Bangka, Belitung, Kepulauan Riau. Perubahan yang kelima adalah di bidang transportasi dan komunikasi. Pemerintah Hindia Belanda membangun jalur transportasi darat dan juga kereta api. Jalur darat yaitu dibangunnya jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan atau yang lebih disebut dengan jalur Diandles. Pembangunan jalur kereta api terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, untuk sarana komunikasi, pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan telepon dan juga kantor pos yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perubahan yang keenam adalah dalam perkembangan kegiatan ekonomi. Produksi perkebunan semakin maju. Banyaknya perusahaan asing melahirkan jenis pekerjaan baru seperti kuli perkebunan, mandor, dan juga administrasi yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kegiatan ekspor impor mengalami suatu peningkatan. Perubahan yang ketujuh adalah mengenal uang. Pada masa ini, uang mulai diperkenalkan sebagai alat pembayaran sebagai balas jasa tenaga kerja, dan rakyat menyukai uang karena mudah dalam penggunaannya. Perubahan yang kedelapan adalah perubahan dalam pendidikan. Pendidikan dimulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. Contohnya adanya ITB dan IPB. Akan tetapi, pendidikan ini tidak menjangkau seluruh masyarakat. Adanya diskriminasi pendidikan mendorong gerakan pendidikan, contohnya yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Perubahan yang kesembilan adalah perubahan dalam aspek politik. Awalnya Indonesia adalah negara yang berbentuk kerajaan dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adanya kerajaan ini membuat rakyat terkotak-kotak dalam sistem politik kerajaan. Kedatangan pemerintah Hindia Belanda
menyatukan berbagai daerah dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. Oleh karenanya, rakyat merasa senasib sepenanggungan untuk memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan dari Hindia Belanda. Perubahan yang ke-10 adalah perubahan dalam aspek budaya yang meliputi seni bangunan. Sampai sekarang ini, bangunan berciri Belanda masih dapat kita jumpai di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya Benteng Vanderburg di Yogyakarta. Bangunan yang ada di sekolah kita tercinta, SMP Negeri 5 Batang, itu pun adalah peninggalan kolonialisme Belanda. Kemudian juga bangunan stasiun lama yang berada di berbagai wilayah Jawa dan Sumatera. Di bidang keagamaan, pemerintah kolonial mengajarkan ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Di bidang kebudayaan, munculnya pakaian bercorak Eropa yang dikenalkan ke masyarakat Indonesia. Mereka juga mengenalkan tari-tarian, dansa, dan juga pesta minuman keras. Di bidang pekerjaan, melahirkan pekerjaan baru selain petani, yaitu kuli maupun mandor bangunan. Sedangkan perubahan pada masa pendudukan Jepang, yang pertama adalah perubahan dalam aspek geografi. Terdapat perubahan jenis pertanian, tidak lagi berupa tanaman ekspor, melainkan tanaman yang berumur pendek seperti pohon jarak. Migrasi penduduk tidak lagi berupa transmigrasi, melainkan pengiriman ratusan ribu masyarakat Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi sekutu di Myanmar, Thailand, maupun Burma. Dan keberadaan mereka sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua tidak diketahui lagi nasibnya. Perubahan yang kedua adalah perubahan dalam aspek ekonomi. Selain penanaman ekspor diganti dengan kebutuhan sehari-hari, maka adanya pembatasan ekspor menyulitkan rakyat memperoleh bahan pakaian sehingga pakaian banyak yang terbuat dari karung goni. Angka kemiskinan, kematian, dan penyakit sosial meningkat. Rakyat banyak kelaparan dan akhirnya meninggal. Perubahan yang ketiga adalah perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan menurun drastis. Jepang mengenalkan budayanya di sekolah-sekolah. Selain itu, mengenalkan dan menggunakan tradisi Jepang. Contohnya adalah Seikere atau menghormati dewa matahari di pagi hari. Dan juga anak-anak sekolah ditanamkan bersemangat Jepang atau Nippon Seishin. Tapi di balik itu semua ada sisi positifnya, di mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Perubahan yang keempat adalah perubahan dalam aspek politik. Jepang melarang dan membubarkan seluruh pergerakan politik. Oleh karenanya, muncullah gerakan bawah tanah. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi Heiho atau barisan tentara yang diperbantukan untuk tentara Jepang. Muncul pula Fujinkai atau barisan wanita. Di bidang politik, yang paling besar adalah terjadinya revolusi politik di Indonesia berupa kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Perubahan yang kelima adalah perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Banyaknya budaya Jepang yang diperkenalkan dan diwajibkan untuk masyarakat Indonesia. Akibatnya terjadi perlawanan di berbagai daerah karena menentang ajaran Jepang yang tidak sesuai dengan agama dan budaya Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Ini adalah salah satu sisi positif dari pendudukan masa Jepang di Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.